Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, qayyumus samawati wal ardin, mudabbiril khalaqi ajma'in, ba'ithir rusuli salawatu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Biar lebih hikmat, maju. Cukup maju semua. Buat lingkaran. Mengalaqah. Yang itu buka aja, kainnya buka aja, bisa? Oke, buka aja kelihatan. Tapi jangan curi-curi mata ya. Lagi, maju lagi. Ya. Labas. Oke, ya, cukup. Gak apa-apa. Mau maju juga boleh. Maju aja nggak apa-apa. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya lah kita Allah kumpulkan sore yang berkah ini di akhir tahun ini, dan tentu kasih sayang ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau yang disebut Nabiur Rahmah. Oleh karena itu kita mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Nabiur Rahmah. Salam sejahtera atas engkau wahai Nabi pembawa rahmat. Yang saya hormati sahabat kita semua, sahabat kami dan guru antum semua, Buya Haryadi Yahya. Sahih? Hadza ismukum? Alhamdulillah mau berkhidmat meninggalkan mungkin barangkali keasikan duniawinya untuk taman-taman surgawi. Salah satu taman surgawi adalah majlisul ilm, apalagi yang sudah dilembagakan dalam bentuk sekolah. Jadi kalau ingin mencari aina riyadul jannah, manakah taman surga, itulah tempat orang ngaji kalamullah, mempelajari kalam Sayyidina Muhammad SAW. Bagaimana selawat dan zikir itu taman yang di dalamnya lagi. Karena dengan orang belajar dia bisa berzikir. Karena dia belajar dia mengerti berselawat. Maka selawat dan zikir itu taman yang terdalam lagi. Oleh karenanya bagi yang tulus hatinya kepada Allah, ngaji itu nikmat. Jangan dibayangkan hukuman. Ngaji itu asik. Coba jangan bayangkan hukuman, kewajiban. Ngaji itu asik sekali. Saya baru nyantri setelah kuliah, sedangkan kalian sudah nyantri dari remaja. Dulu minta nyantri ke orang tua mengatakan tidak sanggup. Alhamdulillah kalian sudah nyantri ketika masih sangat muda. Makanya saya waktu kuliah ngambil 3 pendidikan sekaligus. Ma'had Ali sekaligus nyantri, lalu di kampus, dan juga talaqi setiap kali pertengahan semester saya nyantri ke ulama-ulama Suriah yang murid-muridnya sudah datang ke sini. Murid-murid Maulana Syekh Muhammad Hasan itu, ya. Dan saya senang sekali, saya kira Maulid Barzanji Simtid Durar sudah habis di Minangkabau. Alhamdulillah oleh Buya Haryadi Yahya dihidupkan kembali.
Dan tadi dengan Bunda kita dapat kabar kalau dulu di Padang Panjang orang-orang biasa bersolawat. Itu kok sekarang disebut bid'ah? Hah? Kok bid'ah ini kalimat yang hobi dikatakan hari ini oleh banyak orang? Ya, sayang sekali. Dan melihat antum pakai serban begitu, saya lebih senang lagi. Walaupun saya belum menggunakannya, tapi saya mendapatkan ijazah serban itu dari banyak masyayikh. Bahkan lengkap dengan tongkat-tongkatnya, ijazah tasbih, itu semua ada sanadnya. Dan semuanya berasal dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Jadi ada yang dari Nabi, ada yang dari sahabat, ada yang dari tabi'in. Termasuk rida. Bahkan ada lagi namanya khirqah. Ya, kopiah atau serban, lalu kita tutupi kain. Itu yang mengamalkannya biasanya ahli-ahli zikir. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Kita mulai buka kitab ini. Sebelumnya di sini ada muqaddimah. Di paragraf kedua setelah beliau menyebutkan mengenai muqaddimahnya syahadat, pujian dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan amma ba'du. Kelihatan? Oh, yang cetakan Darussalam enggak ada ya? Kurang selamat tuh Darussalamnya itu. Ya. Yang asli ada di depannya. Ini penting dibaca karena dia menjadi manhaj Imam Nawawi menulis kitab ini. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk pendiri ma'had ini, madrasah ini. Kemudian juga keluarganya dan semua mudarris-mudarris yang dulu pernah mengkhidmatkan diri, semua pewakaf-pewakaf. Lalu kepada pengarang kitab ini Al-Imam Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, bukan Zakaria Ansari. Saya masih ingatnya Zakaria Ansari beberapa waktu ini. Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Beliau berasal dari Suriah, yang kita kenal sekarang ada kota Damaskus. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila al-mazkurina asma'ihim al-Fatihah. A'udzu billahi Wabisanadina, dengan sanad yang saya dapat dari guru-guru saya yang bersambung kepada masyayikh, kepada Imam An-Nawawi qal amma ba'du. Apa kata beliau? Amma ba'du faqad rawayna an Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Kami telah meriwayatkan dari Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, wa Abi Darda, wa Ibn Umar, wa Ibn Abbas, wa Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, berapa orang tuh? Satu Ali, Abdullah bin Mas'ud, Muaz, Abi Darda, Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas bin Malik, Abi Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Ada berapa? 9. Min turuqin kathirat biriwayatin mutanawwi'at, dengan jalur turuk, di situ turuk jamak dari tariqah, dengan jalur riwayat-riwayat yang banyak. Riwayat itu artinya silsilah atau sanad. Silsilah atau sanad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda. Nah, biasakan, ini sudah bagus, ini tanda nur para habaib sudah sampai di sini nih ya. Setiap sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis. Ini hadis disebutkan semuanya dhaif. Mengenai fadilah menghafalkan 40 hadis. Tapi kenapa disebut? Ada asbabnya, ada rahasianya. Nanti kita jelaskan. Karena banyak hari ini ustadz-ustadz Al-Karbitiyun, ya, tahu Al-Karbitiyun,
yaqul bi anna al-hadis ad-dha'if matrud mutlaqan. Mereka mengatakan hadis dhaif dibuang secara mutlak. Hadza kalam la yaqulu ahadun min ulama'il ummah min al-muhaddithin wal usuliyyin wal fuqaha wal mutakallimin wal sufiyyin. Enggak ada satupun ulama apapun fannya, keilmuannya, apakah itu ulama hadis, fiqih, aqidah, apalagi tasawuf, ya. Jadi tidak ada ulama yang menolak hadis dhaif secara mutlak. Hatta Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari masih memakai hadis dhaif. Nanti kita kasih tunjuk contoh-contohnya, ya. Nah, di sini ulama-ulama salaf menerangkan dari 9 sahabat tadi. Pertama, hadis man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa yang hafal hadis 40, maka nanti di hari kiamat dibangkitkan menjadi satu barisan dengan ulama. Ini ada beberapa macam, 1, 2, 3, 4 sampai 5 hadis. 4 atau 5 hadis. Nah, di ujung paragraf coba lihat. Wattafaqal huffaz. Kelihatan? Ulama yang hafiz. Nah, huffaz itu dulu hafiz hanya gelar untuk orang yang hafalan hadisnya banyak. Apa nih? Benda bid'ah baru lagi nih. Tidak ada di zaman Rasulullah. Hadisnya dhaif. Hafiz atau jamaknya huffaz dulu bukan untuk hafizul Quran, tapi hari ini orang hafiz Quran langsung disebut al-hafiz. Jadi gelar al-hafiz ini sudah mengalami penurunan. Dulu gelar hafiz, dia hafiz Quran dan hafal minimal 100.000 sanad dan matannya hadis. Sanadnya banyak, matannya bisa boleh sama. Kam 100.000. Lalu masanya berubah menjadi 50.000, menjadi 10.000. Belakangan ada nama Syekh Sidi Ahmad Al-Ghumari, disebut Al-Hafiz, dan adiknya namanya Abdullah Al-Ghumari, Sidi Abdullah Al-Ghumari, disebut Al-Hafiz juga, meskipun tidak hafal seperti yang dikatakan orang dahulu. Tapi kata beliau, sebutlah satu hadis, pasti aku tahu sumbernya. Maka gelar Al-Hafiz pun mengalami penurunan darjah. Di dulu yang memiliki gelar Al-Hafiz hanya orang-orang yang hafiz matannya dan sanadnya. Imam Ghazali hafal lebih dari 5.000 hadis, tidak sebut hafiz, karena beliau tidak menghafal sanadnya, hanya menghafalkan matannya. Ustadz Al-Karbitiyun hari ini yang menghujat dan mencaci maki Imam Ghazali dan merendahkan kitab Ihya Ulumuddin, mereka 42 hadis yang ada di Arba'in pun tidak beres hafalannya. Imam Ghazali itu di luar kepala atau nulis Ihya Ulumuddin. Berapa hadis? Tidak kurang dari 5.000, ada 4.000 sekian, dan muqarrarat saya hitung 5.000, kemudian 5.000-an ya. Ditambah kalam tabi'in dan sahabat, itu sampai hampir 10.000-an. Dan la yumkin ayajma'aha illa hafizun. Gak mungkin yang mampu lakukan itu kecuali seorang yang hafiz. Dan itu beliau hanya pelajari dalam beberapa tahun. Nulis Ihya Ulumuddin itu sebentar aja, cuma 4 tahun sebelum meninggal kitabnya jadi. Kitabnya sudah diajarkan setahun atau 2 tahun sebelum beliau wafat. Berarti nulisnya mungkin cuma setahun atau 2 tahun. Itu hadis hafalan di semua. Siapa orang hari ini yang mengkritisi Imam Ghazali yang punya hafalan hadis 5.000? Oh, hadisnya palsu. Coba kasih unjuk mana yang palsunya sini. Saya tunjukin sumbernya. Ya. Jangan-jangan dia mengikuti palsu karena ada ulama menyebutkan hadisnya palsu.
bukan karena dia meneliti sendiri. Jadi kita ini boleh mengkritisi keilmuan hadis seseorang kalau kita meneliti sendiri. Kalau cuma mengikut orang yang mengkritisi Imam Fulan, maka orang ini tidak layak mengkritisi. Cukup diam. Ahsan an taskut. Ya. Sudah mulai belajar di kelas full bahasa Arab? Belum? Dulu waktu saya ngajar di Ma'had Darussunnah yang untuk madrasah kelas 3 As-Sanawiyah, sudah ada yang satu kelas full bahasa Arab, tapi pelan-pelan. Aliyah sudah full dari awal sampai akhir, tapi itu generasi 1, 2, 3, saya nggak tahu lagi setelah itu ya. Full bahasa Arab, meskipun muka kita nggak buka Arab, yang penting Arab ma'lum. Baik. Jadi hadis mengenai keutamaan menghafal 40 hadis, ittafaqal huffaz, ulama yang hafal ribuan hadis, ittafaqa. Apa arti ittafaqa? Sepakat. Ala annahu hadithun dhaif, bahwasannya semua hadis keutamaan menghafalkan 40 macam hadis itu dhaif. Wa in kasurat turuquhu, meskipun riwayatnya banyak, tapi kok masih disebutkan di sini. Dan yang lebih aneh lagi, kenapa Imam Nawawi yang mengerti itu hadis dhaif mengamalkannya? Ini pertanyaan. Dia tahunya hadis dhaif, terus kok dia masih? Tolong diingat sampai nanti kalian jadi ustadz, jadi apapun. Jadi apapun nanti, hadis dhaif, jika ada ulama mu'tabar yang mengamalkannya, maka kita mengikut amal ulama itu, karena ulama ini lebih kuat dari hadis dhaif. Imam itu lebih kuat daripada hadis dhaif. Amalan dia menunjukkan bahwa amalan ini ada di kalangan salafus saleh. Siapa yang disebut salaf? Salaf itu orang terdahulu. Ada perdebatan mengenai akhir salaf itu kapan. Akhirnya adalah mengikuti hadis Nabi, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, sampai 3 kurun. 1 kurun 100, berarti 300 tahun. Yang menulis Arba'in itu ulama yang wafat tahun 181 Hijriah. Namanya Abdullah ibn Mubarak. Siapa namanya? Tahun berapa wafatnya? Tulis. 180, nggak ada di kitab. Tulis ya. Tahun berapa wafatnya? 181. Jadi awwalu man jama'a arba'ina hadithan, yang pertama kali menulis 40 hadis dalam satu risalah, Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak ini gelarnya Imam Sayyiduz Zahid, Sayyidul Abidin, orang yang sangat ahli ibadah. Kawan dia namanya Syu'bah, ingin coba ibadah Imam Ibn Mubarak sehari 2 hari. Hari ketiga dia mengatakan, saya nyerah, gak sanggup mengikuti Imam Abdullah bin Mubarak. Jadi lidahnya gak pernah diam menyebut nama Allah. Bahkan makan gandum, roti, dia pilih roti yang gampang, sebentar habis langsung dia zikir. Gak pernah mau lama-lama di kamar mandi, gak pernah mau lama-lama tidur. Imam Abdullah bin Mubarak hari-harinya zikir, Quran, salat, zikir, Quran, salat. Sesekali dia ngajar. Al-Imam Abdullah bin Mubarak, disebutkan sini, waqad sannafal ulama, paragraf berikutnya, sungguh telah menulis, mengumpulkan para ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Ini bukti bahwa kalimat radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu anhu, boleh kepada selain sahabat.
boleh kepada selain sahabat. Kita sebut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Malik radhiyallahu anhu ni, ya. Sungguh sannafal ulama radhiyallahu ta'ala anhum fi hadzal bab, dalam bab ini telah menulis banyak ulama, ma la yuhsa minal musannafat, yang tidak terhitung, ma la yuhsa, yang tidak terhitung daripada musannafat, karya-karya. Lalu Imam Nawawi mengatakan, fa awwalu ma 'alimtuhu, fa awwalu man 'alimtuhu, yang pertama aku tahu menulis 40 hadis dalam sebuah kitab, imamnya Abdullah ibnul Mubarak. Nah, yang kedua Muhammad bin Aslam At-Tusi, gelarnya Al-Alim Ar-Rabbani. Orang disebut Alim Rabbani berarti dia wali besar, ya. Karomahnya bukan belajar jalan di atas air, ya, tapi ruhnya bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa? Imam Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, bukan Nasai pengarang Sunan Nasai, namanya Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai. Siapa lagi? Abu Bakar Al-Ajurri. Siapa? Abu Bakar Al-Ajurri. Lalu Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfihani, orang Isfahan. Lalu Imam Ad-Daruqutni, ini dia buat spasi, ini salah cetak ya. Digabung Daruqutni, ya, udah jadi nama nisbah. Imam Daruqutni punya kitab judulnya Sunan Daruqutni. Dialah orang pertama yang berhasil dan paling berani mengkritik Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari-nya sudah wafat. Imam Daruqutni ini akidahnya Asy'ariyah, belajar sifat 20. Dia berguru kepada Imam Baqillani, Baqillani berguru kepada Imam Ibn Mujahid dan Al-Bahili, Imam Bahili berguru kepada yang menyusun sifat 20 itu, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Akidah Ahlussunnah kita, akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, ya. Nah, pengarang kitab ini ahli hadis, akidahnya juga Asy'ariyah. Baik. Wal Hakim, ada nama imamnya Al-Hakim. Imam Hakim ini punya kitab Arba'in, juga punya kitab besar judulnya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Lalu Imam Abu Nu'aim Al-Asfihani. Imam Abu Nu'aim ini muhaddis dan sufi, ya. Lalu Abu Abdurrahman As-Sulami, ini imam sufi juga tapi ahli hadis. Jadi dulu ahli hadis sufi, ahli hadis sufi, ya. Wa Abu Sa'id Al-Malini, ya, ahli hadis saja. Wa Abu Utsman As-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, wa Abu Bakrin Al-Baihaqi. Berapa orang? Berapa orang? Banyak? Tak sempat hitung? Berapa? 13 baru yang tertulis, ya. Wa khala'iq la yuhsawna minal mutaqaddimin, dan banyak lagi yang nulis, yang dahulu sampai sekarang, kata beliau. Wa qad istakhartullah, aku memohon istikharah kepada Allah. Apa arti istikharah? Istikharah itu bukan mau nikah doang, ya. Mau nikah dilamar orang istikharah. Enggak, mau nulis kitab istikharah. Saya mau kuliah ke Jakarta atau ke Mesir, itu istikharahnya 3 bulan. Terpilihlah. Dari tadinya nafsu sekali mau ke Timur Tengah, hilang, hambar saja. Ternyata ada hikmahnya. Di masa-masa kami kuliah terjadi konflik luar biasa yang disebut Arab Spring, ya. Nah, saya kemudian ya jadinya di Jakarta, tapi mendapatkan 3 pendidikan sekaligus, alhamdulillah. Khusus hadis, khatam kutubus sittah, apalagi 40 hadis.
ya, makan harian ini. Ini sarapannya bagi beginian. Tidurnya bagi kitab-kitab yang tebal, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud itu biasa. Kadang-kadang kitabnya membaca kita, tahu nggak? Bukan jadi bantal, baca lama-lama. Kitabnya membaca orang yang dibaca, orang yang membaca. Alhamdulillah, ya. Setelah itu ketemu masyayikh dan Allah izinkan saya selesaikan PhD, doktoral. Alhamdulillah, ya. Beberapa kawan kita yang dulu berangkat sepertinya belum selesai, mungkin karena pengaruh Arab Spring itu. Nah, ini faedah beristikharah, ya. Toh mereka ngaji, kita ngaji. Mereka baca kitab, saya baca kitab. Ada satu hal yang menarik. Saya dapat sanad hadis. Mereka tidak semua mencari sanad, karena di sono mungkin tidak ngeh dengan ilmu sanad. Kita baru sadar ada orang dari India tahun 2007 datang ke 2006 atau 2007 datang ke Jakarta mengijazahkan kitab Sahih Bukhari kepada kami. Sahih Bukhari itu dia baca udah kayak hafal, karena dia ngajarnya udah 50 tahun. Jadi kalau baca Sahih Bukhari udah seperti kita baca Qul Huwallahu Ahad, ya. Imam ini dapat ijazah, dapat izin mengajarkan hadis dari gurunya. Gurunya dapat izin dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang Pariaman. Tapi maulud di Mekah, ya, tinggal di Mekah, lahir di Mekah. Di kayu tanam kalau nggak salah, ya. Semoga nanti ma'had ini menjadi salah satu tempat ada muktamar kajian-kajian tentang kitab Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Insya Allah, ya. Dekat sini, ya, Pariaman dekat. Wa qad istakhartu Allah Ta'ala, ya. Kalau istikharah pasti tidak pernah rugi. Berkat beliau istikharah, kitab ini sampai saat ini dibaca. Maka tidak ada majelis pengajian kecuali mereka pernah dengar istilah hadis arba'in, ya. Ibu-ibu yang nggak bisa baca kitab, anak-anak sudah baca arba'in. Bahkan pesantren-pesantren di Jawa dulu wajib hafal. Dulu pesantren kita di Sumatera Barat, di Minangkabau juga sering menghafal, ya. Nah, jangan sampai terjadi krisis pesantren nanti. Di Minangkabau 2 di Malaysia, baru 2 hari yang lalu dari sana, hari Sabtu saya baru balik. Pesantren kiainya meninggal, pesantrennya ikut meninggal. Lalu muncullah salah seorang saudara kita juga di sana, namanya Dr. Yusri. Orangnya mirip dengan Dr. Yendri, sahabat saya yang ngajar di Ma'had Ali. Wajah mirip sekali, cara ngomong juga hampir sama. Orang Minang, kalau di sana disebutnya bukan Minangkabau, Minangkerabau. Tapi Minangkabau, mereka itu kalau nyebut apa, beberapa wilayah nyebut apre. Maksudnya apa? R-nya itu tambahan dialek aja, logat yang berbeda. Beliau kemudian hidupkan lagi, dan itu jadi satu-satunya ma'had hari ini di Negeri Sembilan, Minangkabau yang ada di Malaysia. Alhamdulillah, semoga kalian nanti juga ke sana, ya. Lihat-lihat di sana, nanti lihat ada rumah begonjong, tapi gonjongnya lurus, ujungnya dikit gitu. Itu lumayan lah, ya, bikin rindu. Ma khaba man istakhara. Ada ungkapan begitu. Tidaklah rugi orang istikharah, tidaklah menyesal orang yang minta isyarah. Di hadis yang sahih, min sa'adatil mar'i ayyastakhira ila Allah fi amrih. Ciri-ciri orang bahagia dan sukses, dia mulai segala urusannya dengan istikharah. Jadi jangan hanya urusan menikah, tapi mau pilih sekolah, ya. Kalau sudah buru-buru masuk,
tinggal diganti sholat hajat. Ya, saya pun mau terima pekerjaan ini, pekerjaan itu pun juga dengan istikharah. Alhamdulillah seumur umur belum pernah mengajukan mencari pekerjaan. Alhamdulillah ya. Tamat kita S3 langsung orang ngajak, ayo gabung sini, gabung sana, gabung sini. Dan saya memutuskan dengan istikharah. Tidak mesti tempatnya benefit, yang penting hati kita nyaman dan kita bisa tebar manfaat. Tidak usah ikut gengsi. Gengsi itu nafsiyah, nafsu. Nah, kalau orang pakai istikharah, dia berbahagia, ya. Mengajar dengan senang, terasa tidak bekerja. Maka saya meniatkan mengajar ini hobi. Kalau hobi, adakah orang yang lelah dengan hobinya? Tidak ada. Coba lihat orang yang hobi naik gunung. Itu kan aneh. Udahlah susah naik gunung, ngos-ngosan. Habis itu air habis, nggak ada. Tapi kalau hobi, besok balik lagi, tahun besok pergi lagi. Nah, jika sudah hobi, sudah mahabbah, sudah cinta, maka kita ngajar tidak ada lelahnya. Semoga para guru-guru kita di sini, orang-orang khidmat, mereka bekerja dengan cinta. Amin rabbal alamin. Dan namanya cinta mesti ada korban toh. Ada yang ditinggalkan, ada yang dikorbankan, minimal korban perasaannya. Sungguh aku istikharah kepada Allah fi jam'i 40 haditsan, dalam mengumpulkan 40 hadis, iqtidaan bihaula, mengikuti mereka. Siapa? Al-a'immatil a'lam wa huffazil Islam. Bukan mengamalkan 42 hadis, 40 hadis. Siapa hafal hadis 40, nulis hadis 40, dibangkitkan bersama ulama. Bukan karena itu, tapi karena ada ulama yang mengamalkan hadis itu. Nah, ini tips. Kalau ada hadis dhaif diamalkan ulama, yang kita ikuti siapa? Ulamanya. Karena ulama itu dia lebih kuat dari hadis dhaif. Inilah rahasia Imam Tirmizi di dalam Sunan At-Tirmizi, didhaifkan oleh Albani, tapi dulu Imam Tirmizi mengatakan ini tidak dhaif, ini hasan, ini hasan gharib, ini hasan sahih. Kenapa? Karena ada ulama mengamalkannya. Nah, tapi sekarang orang-orang terpedaya dengan nama Syekh Albani. Ya, dulu saya seumur kalian, kalau lagi debat sama ustaz, hadzal hadis sahahu Albani ustaz. Ini hadis sahih Albani. Ustaznya bingung, Albani siapa? Saya juga nggak tahu, ikut-ikut aja. Ini bagian 3 poin pertama. Yang pertama bahwa hadis tentang 40 hadis itu dhaif. Yang kedua, banyak ulama mengamalkannya. Yang ketiga, hadis dhaif tidak diamalkan kecuali karena ada ulama yang mengamalkan. Dan yang berikut, ini yang aham syai', ya, yang paling penting. Perhatikan paragraf berikut di sini, halaman kelima. Wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadits dhaif fi fadailil a'mal. Ulama telah sepakat, ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadits dhaif, bahwasannya boleh beramal dengan hadis yang dhaif dalam masalah apa? Fadailil a'mal, fadilah amal. Yang tidak boleh apa? Bab halal dan haram, tidak boleh pakai hadis dhaif. Berarti bab hukum. Adapun mengenai tambahan amalan, motivasi beramal, misalnya siapa yang mengamalkan ini dapat pahala ini, itu dhaif, enggak masalah. Tapi tidak boleh palsu, hanya dhaif, bukan palsu. Wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Tapi perlu diketahui, aku tidak bersandar, falaysa i'timadi,
bukanlah sandaranku ala hadzal hadis, terhadap hadis ini, bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan pegangan bukan hadis yang tadi yang dhaif, yaitu kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahihah, liyuballighish syahidu minkumul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan di antara kamu kepada yang tidak hadir, yaitu ghaib. Ini perintah berdakwah dan ngajar. Ghaib itu bisa jadi orang yang tidak hadir hari ini, bisa jadi orang yang belum lahir hari ini. Ya. Lalu ada hadis lagi, ini hadis sahih semua. Naddarallahu mura'an sami'a maqalati. Ini hadis sahih semua ya. Naddara, apa arti naddara? Nawwara, Allah beri cahaya. Apa beda nawwara dengan naddara? Naddara, nadratus surur, cahaya kebahagiaan. Maka ahli hadis pasti dia bahagia. Kalau ahli hadas suka nyala-nyalain orang, suka menghadas-hadaskan orang, membidah-bidahkan orang, nggak masuk. Ya, ahli hadis orang yang sering nyebut hadis Nabi salawat, ngambil faedah lalu diamalkan, bukan yang suka cari-cari kesalahan. Ada yang hobi baru belajar hadis beberapa lalu sibuk bid'ah di kalangan umat Islam. Hobi nulis begitu, sampai dia kumpulkan ada 500 bid'ah. Pas kita cek, itu bukanlah bid'ah ya, hanya sebagian aja yang benar-benar bid'ah, karena nggak mengerti fikih, usul fikih dengan baik. Naddarallahu, Allah memberi cahaya kebahagiaan, imra'an, seseorang, sami'a maqalati, dia mendengarkan kalamku. Maqalati, qal yaqul, kalamku, kata-kataku. Fawa'aha, lalu dia hafalkan. Fawa'aha berarti ada rukunnya. Apa? Pertama dia dengerin, yang kedua dia hafalkan. Maka arba ini mesti kalian hafal. Ya, nggak hafal ulang lagi. Nanti setoran sama ustadz, kan ustadz banyak di sini. Ustadz itu mungkin dulu pernah hafal waktu di nyantri, sekarang lupa. Kalian setoran itu membantu para ustadz ingat kembali. Ya, benar ustadznya? Ustadznya senyum berarti sahih. Fa'addaha, lalu dia sampaikan kama sami'aha, sebagaimana dia dulu mendengarkan. Ingat, dulu ada YouTube nggak? Ada radio nggak? Ada TV? Berarti orang dulu kalau sami'a, mendengar, hadir. Orang dulu nggak bisa, dia di Jakarta, kita di Padang Panjang. Saya dengar dulu telepati. Itu hanya wali yang bisa begitu. Uwais Al-Qarni bisa begitu. Kalau antum belum jadi Uwais, janganlah begitu. Ya. Imam Bukhari cari satu hadis, pindah negara. Umurnya masih muda, pakai onta dari Uzbek ke Mekah, 1000 kilometer lebih. Dulu belum ada bus, belum ada pesawat, belum ada motor. Coba bayangin. Sekarang ustadznya sudah di satu pesantren, gak perlu kalian kemana-mana. Maka orang yang gak bersyukur juga, Allah gak kasih ilmu di dadanya. Ya, jadi sekarang nikmati adanya gedung-gedung ini, tapi bukan gedung itu yang paling penting, ustadz yang paling penting. Ya, jadi ustadz yang sabar-sabar ustadz ya, mendidik murid ini aset, bukan aset dunia, aset akhirat. Ya, berarti rukun nadrah, dapat cahaya Allah Ta'ala. Satu, belajar hadis langsung. Ini enak ustadznya datang nih gak? Ini saya datang, ini karena saya pengen pulang kampung, terus ingin tahu Serambi Mekah. Katanya sih dulu wahai pasul masuk orang pakai serban. Wah, ini mah gak ada wahabinya, ini halusun ya. Maka saya melihat begini, alhamdulillah kita senang. Ana masrur ya, semoga istiqamah ya. Ya bun. Biasa orang mencari bentuk, ketemu ini. Saya juga sama. Dulu juga kita penasaran mencari ini, mencari ini.
Dan sampai hari ini kita nggak berhenti berguru. Ya. Yang pertama apa? Mendengar. Yang kedua, wa'a, menghafal. Yang ketiga, menyampaikan. Menjadi guru. Menjadi guru. Maka menjadi guru ini adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di situ ada syaratnya, kama sami'aha. Orang yang menjadi guru seperti dulu dia berguru. Ini adalah sindiran untuk orang-orang yang belajar otodidak, belajar tidak berguru, belajar hanya dari buku, belajar atau hanya melalui TV. Jadi kalau belajar pakai TV harus temui orangnya walaupun sekali seumur hidup. Ya, mesti ketemu walaupun sekali. Kalau enggak mesti ngikutin channel-channelnya yang asli. Ini syarat dari beberapa masyayikh seperti Syekh Ali Jum'ah di Mesir, Syekh Yusri. Beliau mengatakan boleh ngaji lewat YouTube, yang penting sumbernya sahih, tidak dari potong-potongan yang berbahaya. Ulama itu ada yang nulis arba'in mengenai usuluddin, ada arba'in dalam bab zuhud, ada tentang jihad, ada yang tentang adab, ada yang tentang khutbah, dan macam-macam ya. Lalu di paragraf berikutnya beliau mengatakan qad ra'aitu jam'a arba'in ahamma min hadha kullihi wa hiya arba'una hadithan mushtarimilatan ala jami' dzalik. Beliau kemudian gabungkan semuanya, semua tema, semua yang masuk ke dalam tema-tema keislaman beliau kumpulkan semuanya. Dan satu hadis itu ada yang mencakup separuh agama, ada yang sepertiga agama. Jadi kitab ini adalah kumpulan, boleh juga disebut ringkasan dari semua hadis. Jadi kalian kalau faham benar-benar kitab ini, itu sudah sama kayak belajar akidah, sudah banyak kayak belajar fikih dan belajar tasawuf dan bab jihad sekaligus. Dapat semua. Semuanya dapat. Lalu beliau mengatakan, summa altazimu, 4 baris di akhir di paragraf nomor 2 di halaman 6. Lalu aku melazimkan dalam kitab arba'in ini antakuna sahihatan, bahwa hadisnya pasti sahih. Wa mu'azzamuha fi sahihail Bukhari Muslim, kebanyakan di Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi walaupun nanti ada hadisnya hasan, itu sudah naik sahih. Ya, namanya sahih li ghairihi. Jadi sahih itu terbagi 2. Sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Sahih li zatihi, dia betul-betul sahih. Kalau sahih li ghairihi, dia sebenarnya cuma hasan atau dhaif, lalu naik pangkat karena ada yang menguatkannya, itu hadis yang lain. Tapi azkuruha, aku menyebutkannya mahzufatal asanid. Mahzufah, dihapus sanadnya. Sanad itu apa? Misalnya gini, hadis pertama ini sanad, kata Imam Bukhari, wa bilai qala haddatsana Abdullah bin Zubair al-Humaidi qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Yahya bin Sa'id al-Ansari an Ibrahim at-Taimi an Alqamah an Umar, begitu. Itu namanya hadis. Matannya. Sekarang diringkas, cuma disebut nama sahabat Rasul langsung mati. Ketika tidak disebut dari fulan, maka disebut mahzufatal asanid. Sanadnya dihapus. Karena tujuannya bukan belajar sanad. Sanad itu keistimewaan ahli hadis. Ya, alhamdulillah saya belajar dan mengajarkan sanad lebih kurang 15 tahun. Ya, alhamdulillah. Jadi insyaallah kalau meneliti nggak lama. Misalnya kita teliti satu hadis, insyaallah nggak nyampe 5 menit sudah ketahuan hadisnya sahih atau tidak sahih. Kecuali hadisnya rumit sekali, jarang ketemu. Ya, baru saya kemudian minta waktu, tunggu sehari 2 hari. Insyaallah kita temui. Kalau enggak kita ngomong,
lam ajidhu, saya nggak dapat, gitu doang, ya. Lisahila hifzuha wa ya'ummal intifa' biha insyaallah. Supaya apa beliau tidak sebutkan sanadnya, supaya mudah menghafal dan manfaatnya merata, ya'ummal intifa', supaya manfaatnya merata. Summa utbi'uha bi babin fi dhabti khafiyyin al-fazihah, ya. Kalau ada beberapa disebutkan makna-makna teksnya, ya. Lalu penutup dari muqaddimahnya beliau mengatakan wayan bagi siyokianya likulli raghibin fil akhirah, setiap orang yang cinta akhirat, ay'arifa hadhil ahadith, untuk mengetahui hadis-hadis ini, limashtamalat alaihi minal muhimmat, karena mengandung hal-hal yang penting, wahtawat alaihi minat tanbih ala jami' ta'at, mengandung hal-hal yang penting dalam taat, wa dzalika zahirun liman tadabbarahu, ini sangat jelas bagi siapa yang mentadabburinya. Wa 'alallahi i'timadi, kepada Allah lah aku bersandar. Wa ilaihi tafwidi, dan kepadanya lah aku berserah diri. Wastinadi, bersandar. Walahul hamdu wan ni'mah, dan baginya lah semua pujian dan nikmat. Maka kalau ada memuji Imam Nawawi sedang memuji Allah, karena beliau telah memulangkan pujian itu kepada Allah. Wa bihi taufiq wal ismah, dan dengannya lah orang dapat hidayah dan ismah. Jadi apa arti taufik? Hidayah. Taufik itu artinya sama dengan hidayah. Ada namanya taufik? Mana? Oke, Masya Allah. Ini kayaknya makannya sehat ya. Wal ismah, ismah artinya penjagaan. Nggak mungkin dapat banyak hadis, dapat satu hadis pun sudah syukur. Yang penting kalian tahu nanti manahijnya, nanti dilanjutkan dengan para ustadz, ya. Semoga nanti setiap sore hari apa gitu ada kajian arba'in, dibaca, dijelaskan, diamalin, dihafalkan, ya. Saya dulu menghafalkan ini setoran dan mendengar syarahnya semua dari Syekh Badi' Sayyid Al-Laha. Beliau ulama Suriah, ahli hadis, jarang berkopiah. Ini gaya-gaya orang Yaman, gaya orang Suriah. Yang pakai kopiah hitam, guru saya satu lagi, namanya Syekh Taufik Al-Buti. Dia kemana-mana pakai kopiah hitam. Kopiah hitam, orang Arab Suriah, pakai Arab Kurdi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwal. Sama-sama baca. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ikut terus. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahul kutub musannafah, ya. Hadis pertama, hadis ini ceritanya panjang, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari berasal dari Uzbek, mengambil hadis ini dari murid Imam Syafi'i bernama Al-Humaydi. Dia melalui 3 bulan perjalanan lebih baru ketemu dengan Humaydi, dan Imam Humaydi pertama kali mengajarkan hadis ini, ya. Tapi ahli hadis biasanya memulai ta'limnya dengan hadis al-musalsal birrahmah, dengan sanad yang kita simpulkan. Inilah yang pertama saya dengar dari guru-guru saya, Abu Yash'arani, Abu Yawdan, dan guru-guru yang lain, murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Mereka mengatakan inilah yang pertama aku dengar. Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, ya. Itu yang pertama saya dengar. Tapi Imam Bukhari
memulai dengan innamal a'malu bin. Begitu juga Imam An-Nawawi. Tapi Imam Muslim tidak. Imam Muslim meletakkannya di bab yang lain. An Amirul Mukminin. Jadi hadis ini sudah pindah-pindah dari ulama Madinah, pindah ke Kufah, pindah, tapi semuanya pernah tinggal di Mekah. Makiyun. Lalu dibawa oleh Imam Bukhari ke Bukhara dan sampailah pada sore hari ini di Padang Panjang Serambi Mekah. Dulu Makki, sekarang Serambi Makki. An Amirul Mukminin, dari pemimpin orang beriman. Abi Hafsin, ayahanda dari Sayyidatuna Hafsah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Hafsah, beliau janda muda. Sayyidina Umar melihat Nabi sepertinya setelah kepulangan dari Sayyidatuna Aisyah, beliau dinikahkan Aisyah, tapi kok masih merundung, masih kurang. Maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai Rasulullah, ini anakku, putriku juga janda, silakan nikahi. Nabi nikahi. Begitulah cerita Nabi menikah kok banyak orang yang menawarkan. Ya, ada juga beliau yang mau tapi tidak banyak. Maunya pun dibuat mau. Sallallahu alaihi wasallam. Abi Hafsin, Abu Hafs, Abu Abdullah, Abu. Abu itu apa? Ayah. Ayahnya. Itu disebut bahasa Arabnya kunyah. Apa bahasa Arabnya? Atau dalam bahasa Indonesia julukan. Ya. Apakah sunnah pakai abu? Itu termasuk sunnah urfiyah, sunnah tradisi orang Arab. Di kita dulu, misalnya gini, anak terbesarnya Buya namanya Arif. Nah, bapaknya Arif, Abu Arif, sama kan? Nah, ini bahasa Indonesianya. Cuma hari ini orang senang bil Arabiyah, ke Arab-Araban. Akhi, ukhti, ya. Bisa juga akhi ukhti doang, ya. Udah ngerasa Islami. Sekarang toilet udah berganti, bukan lagi pria, wanita. Toilet ikhwan, akhwat. Itu enggak Islami begitu. Ya, kalau mau Islami enggak begitu. Ya, jadi bedakan Arabisasi dengan Islamisasi. Mengislamkan sesuatu, nilai Islamnya diambil, bukan Arab-Arabnya doang. Ya, insyaallah akhi, tabarakallah ya akhi, tapi habis itu ngujar orang, sama aja bohong. Ya, subhanallah, ya, tapi nggak ada ngerembahin orang, itu percuma aja. Itu namanya Arabisasi, bukan Islamisasi. Ya. Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah kedua, maka disebut Amirul Mukminin. Wa huwa awwalu man luqiba bi Amirul Mukminin. Yang pertama kali digelari dengan Amirul Mukminin siapa? Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar dipanggil apa? Khalifatur Rasul. Apa gelarnya Sayyidina Abu Bakar? Sebutannya Khalifatur, bukan Khalifatullah. Khalifatullah itu Nabi Adam dan Imam Mahdi nantinya, itu disebut Khalifatullah, ya. Umar, beliau Islam, ayahnya tidak, sudah meninggal duluan. Kalau tidak Islam ayahandanya, seorang sahabat, cukup dikatakan radhiyallahu anhu. Tapi jika dia dan ayahnya Islam, radhiyallahu anhuma. Kalau perempuan, radhiyallahu anha. Sami'tu Rasulullah, itu salah cetak, dibenerin halaman 7. Sami'tu Rasulu, salah. Kalau yang Darussalam oke, ya. Cuma saya yang Darussalam kok nggak nukil muqaddimahnya.
Aku mendengar. Kata siapa? Kita kalau punya guru udah meninggal, terus kita ngomong, dulu guru saya berkalam, itu indah sekali rasanya. Maka ketika Sayyidina Umar mengatakan, aku dulu mendengarkan Nabi bersabda, itu indah sekali. Ya, indah sekali. Yang punya orang tua terus menceritakan orang tuanya yang sudah meninggal, itu indah sekali. Sayyidina Umar menikmati keindahan itu dengan menyebutkan, dan ini dibacakan di atas mimbar, berarti lagi khutbah. Lagi khutbah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innama. Perhatikan. Innama, inna itu taukid. Di situ ada ma. Ma itu biasanya mausul, berarti yang. Namun dalam bahasa Arab, idza jumi'a baina taukid wa ma, inna dan ma, maka berarti al-hasru. Apa arti al-hasru? Membatasi, dibatasi. Maka terjemahannya pakai hanya. Sungguh hanyalah, gitu ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Gimana cara terjemahnya? Innama, sungguh hanyalah, al-mu'minun, orang-orang yang beriman sajalah yang ikhwah, yang bersaudara. Jadi yang suka bermusuhan itu gak beriman itu. Ya, kurang beriman, imannya kurang sempurna. Walaupun dia ustaz, ya, kalau kerjaannya nyari masalah mulu, tengkar boleh tapi islah, jangan tengkar mulu. Biasanya saudara sama saudara tengkar kan, habis itu baikan. Ini ada orang yang sekali tengkar seumur hidup, itu imannya kurang, ya, kebenciannya lebih banyak daripada mahabbahnya. Bagaimana nur iman ada di kolbunya, walaupun dia pakai baju islami, jenggotnya sangat panjang, ya, hafal kitabnya luar biasa, itu hafalannya nggak tembus ke dadanya. Innama, hanyalah al-a'mal, amalan itu pakai alif lam, itu menunjukkan amalan-amalan yang baik. Baiknya lebih khusus lagi, terutama yang mahdoh. Tapi bagi ulama-ulama ahli qalbu, ini semua amalan. Bin niyat, pakai bi di situ lil iqtiran. Apa arti lil iqtiran? Menunjukkan berbarengan. Sesungguhnya amal itu berbarengan dengan niat. Biasanya terjemahannya bergantung niat, itu kurang tepat, tapi bolehlah. Karena ba di situ, ba apa? Ba itu kadang berarti sabab, kadang ba berarti fi. Saya mengatakan wulidtu fi bi badang panjang. Wulidtu bi Sumatera al-Gharbiyah. Aku terlahir bi di situ artinya di. Bi juga berarti iltija, ya, kepada, apa, berserah kepada. A'udzu billah. Jangan diterjemahkan aku berlindung dengan Allah, tapi terjemahkan aku berlindung kepada Allah. Jadi bi-nya berarti ala atau ila, ya, berarti arti bi banyak. Ada juga bi namanya bi sababiyah, macam-macam makna bi. Jadi belajar nahu, di sini belajar nahu pakai kitab apa? Imriti, Umar Toto. Imriti, ya. Jangan cuma hafal tapi banyakin praktek, ya. Sesungguhnya amalan-amalan itu beriringan, berbarengan dengan niat. Maka lebih pas ini amal-amal ta'at, amal-amal khair. Orang maksiat perlu niat. Niat bedakan dengan melafazkan niat. Talaffuz bin niyah laisa bin niyah.
Melafazkan niat bukanlah niat. Melafazkan niat itu memantapkan niat. Disebut mengkondisikan hati untuk berniat. Jadi yang wajib yang di kolbu, bukan yang di lisan. Jadi baca usolli tidak wajib. Yang wajib nih niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang apa yang dia niatkan akan mendapatkan apa yang niatkan. Hadis ini disebut dengan sulusuddin, sepertiga agama. Sepertiga. Coba perhatikan. Saya memberi orang tidak berniat sedekah, jatuhnya apa? Tidak berniat zakat, jatuhnya bisa hadiah, bisa sedekah. Tapi kalau katakan saya ngasih niat untuk zakat, dia langsung berubah. Walaupun lebih banyak daripada zakat fitrah, tapi kalau nggak niat nggak sah sebagai zakat, dia dihitungnya sedekah. Salat subuh dengan 2 rakaat sebelum subuh bedanya dia pada apa? Niat. Mandi wajib dan mandi sunat bedanya dia apa? Udah tahu mandi wajib belum? Belum pernah mandi wajib. Ya. Sata'rif. Fa illam ta'rif al-yawm sata'rifuna ghadan. Belum pada mandi wajib ya. Ini kayaknya belum pernah mandi wajib. Ngerti. Belum mimpi kan? Orang pergi ke Mekah, tapi dia tidak niat untuk umroh, maka tidak sah umrohnya. Dan ajaibnya apa? Satu-satunya yang Nabi contohkan itu melafazkan niat itu ada pada haji dan umroh. Jadi kalau haji umroh mesti diniatkan pakai lisan. Labbaik Allah hajjatan, labbaik Allah umratan. Ya Allah, kami menerima seruanmu untuk haji kah, untuk umroh kah? Itu wajib. Imam Syafi'i mengatakan karena ini maka menjaharkan, melafazkan, dan Imam Syafi'i semua sepakat melafazkan niat itu dianjurkan. Nah, berdasarkan apa? Niat haji, karena niat haji dijaharkan. Oke. Ini baru bab fikihnya. Di bab akidah, an-niyah fil qalb. Niat itu ada di hati. Maka ketika kita sholat mesti mengiktikadkan bahwa Allah Ta'ala laisa kamitsli syai', tidak ada yang menyerupainya setu. Lalu dalam bab tasawuf, innamal a'malu binniyat ay al-ikhlas, mesti ikhlas. Kalau ajar, sholat, zakat, semuanya harus ikhlas. Jadi sebelum sholawat, sebelum zikir, sebelum baca Quran, yang azan sebelum azan, yang imamin sebelum imamin, harus menuluskan niat. Karena Allah memandang niat. Nah, ada satu kalam oleh Imam Syirazi, an-niyah fil qalb. Niyah ada di kolbu. Niat itu ada di kolbu. Wallah yanzuru ila qulubikum. Dalam hadis yang sahih dikatakan Allah memandang kolbumu. Berarti yang dipandang apa? Niat. Niat dipandang. Dulu saya belajar hadis, niatnya mau debat. Alhamdulillah 4 bulan debat dengan orang yang sudah lama sekali ngaji hadis, kata dia. Dia udah ngaji hadis, kata dia 5 tahun. Saya baru 4 bulan. Debatlah kita untuk masalah satu hal aja, sepele, isbal. Araftum isbal? Celana atau sarung di bawah mata kaki. Ya ternyata gitu-gitu doang. 4 tahun, 5 tahun ngaji hadis. Tapi setelah itu saya tobat. Atubu ilallah. Ternyata dulu salah niat.
niat belajar hadis, ingin mendebat orang yang ngaku-ngaku belajar hadis. Karena yang ngaku-ngaku ini suka membidah-bidahkan orang. Ya. Jadi emang saya niat-niatin itu hajar dia. Tapi setelah kita menang debat juga nggak ada rasanya. Semenjak saat itu tidak minat lagi debat hadis, ganti lagi debatnya, debat akidah. Habis itu lagi debat filsafat. Setiap hari cari lawan debat. Sampailah jenuh, ada kejenuhan karena di debat itu menang debat, habis itu ngapain? Yang ada cuma sombong, merasa paling benar. Maka sekarang orang kalau ngundang saya debat, saya nggak mau datang. Tapi kalau dia hadir di depan debat kita, ayo, saya layani. 2 malam, 3 malam juga boleh, ya. Yang penting kita ada waktunya. Nggak minat debat sudah. Lawan tidak dicari, ketemu basobok pantang. Kalian seneng sekali tengkar, ya. Yang kayak gitu diapalin. Giliran hadis ini nggak apal. Maka hadis ini disebut sulusuddin. Kalau hadis ini sepertiga, berarti ada 2 hadis lagi yang penting. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua apa? Hadis Islam, iman, ihsan. Hadis nomor 2 di sini. Dan yang ketiga hadis, ada yang tahu? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Yang membuat hal yang baru yang kami tidak, yang bukan bagian dari ajaran kami, itu tertolak. Hadis mengenai larangan bid'ah. Tapi kemudian ulama kita, Imam Abu Daud nulis kitab Sunan Abu Daud, isinya hampir 5.000 hadis. Lalu beliau mengatakan, lebih kurang takriban, ya, bahwa semua hadis ini, hadis hukum, hadis agama, disimpulkan menjadi 4. Saya tadi udah 3, berarti sisa itu lagi. Apa yang keempatnya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis keberapa sini? 10 atau keberapa? Coba cek. Hadis keberapa itu? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis 12. Oke. Itu yang disebut 4 pokok agama. Jadi semua hadis, satu hadis, jika tadi 4.000 hadis, Abu Daud 4.000 sampai 5.000-an hadis, kita anggap 4.000. Satu hadis setara dengan 1.000 menurut Imam Abu Daud. Abu Daud ini muridnya Imam Ahmad, sama-sama ngaji dengan Imam Bukhari. Berarti satu hadis senilai dengan 1.000 hadis. Maka hadis innamal a'malu binniyat mencakup 1.000 hadis, 1.000 hukum. Oke. Hadis yang kedua tadi apa? Islam, iman, ihsan. Nah, nggak tahu nih, nggak ada waktu lagi nih. Kita maghrib jam berapa? Ntar lagi berarti. Udah mau selesai, ya. Setelah beliau menyebutkan innamal likulli imri'in ma nawa, lalu beliau ngasih contoh orang hijrahnya karena Allah Rasulnya akan sampai kepada Allah. Orang hijrah bukan karena dunia atau karena gadis rancak atau cowok keren. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya sampai ke situ. Sholawatan supaya dapat akhwat cantik, nanti dapat. Tapi akhiratnya nggak dapat. Ya. Kemana-mana bawa kitab supaya disebut orang soleh, orang alim, nanti dipuji orang, tapi nanti di akhirat gak dipuji lagi. Na'udzubillah min. Nah, maka harus latihan kolbu. Hadis ini mencakup akidah, fikih, ibadah, dan tasawuf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita lanjut ke hadis kedua. Ini yang paling penting untuk kalian diingat-ingat sampai nanti mau kuliah dimanapun. Hadisnya panjang tapi saya ringkas. An Umar radhiyallahu taala anhu, ya, kata beliau, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin
ketika kami duduk-duduk begini, istala alaina rajulun syadidu bayadit thiyab, tiba-tiba ada orang pakai baju putih kayak kalian. Ini putihnya udah kucel ini. Putihnya syadid, sangat putih. Rambutnya sangat hitam. Lalu ngapain dia? Dia ini nggak ada bekas, ada debu. Orang dulu kalau pakai onta itu bau. Onta itu bau, pasti ada baunya, asharus safarnya, debu dan bau ontaknya. Tapi ini nggak ada baunya. Dan tidak ada yang kenal. La ya'rifuhu minna ahad. Halaman 8. Tidak ada seorang pun yang kenal. Hatta jalasa, tiba-tiba dia duduk di depan Nabi SAW. Ini duduk seorang salik, seorang talib yang dianjurkan. Jadi nanti kalau di subuh ada taklim habis subuh, latihan pertama duduk antara dua sujud. Sampai seberapa kuat baru ganti duduk. Nah, nanti silakan para asatis mulai praktekkan ke murid-murid. Jadi latihan ini kan duduk bersila namanya. Latihan duduknya Jibril, boleh disebut dengan julus Sayyidina Jibril. Duduknya Sayyidina Jibril. Mau meniru? Coba praktek. Duduk antara dua sujud. Kuat nggak? Ya, cobain. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga cobain ya. Duduk antara dua sujud. Ini disebut dengan apa? Duduk Sayyidina Jibril. Lalu apa yang beliau lakukan? Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Beliau mempertemukan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar Jibril. Kalau kita nggak berani, sahabat nggak ada yang berani, cuma Jibril yang berani. Fawadha'a kaffai ala fikhri. Lalu meletakkan tangannya di atas. Coba duduk kayak gitu. Seperti kita duduk antara dua sujud. Ini disebut duduk Jibril. Jadi karena kalau sholat sudah mengamalkan duduk Jibril. Berapa kali? Subuh 2 kali kan? Baik. Orang ini tiba-tiba bertanya, "Ya Muhammad." Kagetlah para sahabat. Kok dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Pertanyaannya, biasanya yang manggil ya Muhammad itu orang Badui. Tapi kalau bertanya, pertanyaannya hanya untuk dirinya. Tapi pertanyaan ini bukan untuk dirinya. Orang-orang Arab Badui itu pertanyaannya aneh-aneh. Muhammad, kalau ente benar Rasul, panggil tuh pohon sini. Pohonnya jalan. Tuh, kayak bocah-bocah kecil, kayak film kartun. Arab Badui mereka kurang terdidik, maka dididik oleh Rasulullah pelan-pelan. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kalian yang minta keajaiban itu berarti Arab dan maklum. Arab maklum. Apa kata dia? Akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku tentang Islam. Dijawab dengan rukun Islam. Rukun Islam melahirkan ilmu zahir, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Dalam fikih ada 4 mazhab. Apa mazhabnya? Terus. Ya, kalau secara umur dulu kan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Oke. Kalau hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Tafsir macam-macam, Tabari, Qurtubi, Ibnu Katsir dan lainnya. Lalu orang ini setelah nanya mengiyakan, shadaqta, kamu benar. Tambah bingung Sayyidina Umar. Ini orang ngetes apa nanya? Sekarang lagi rame ya. Kamu nanya. Jadi alay semua. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran, dia nanya terus mengiyakan. Qala fa akhbirni 'anil iman. Lalu dia bertanya tentang bab iman, dijawab dengan rukun iman. Muncullah bukan rukun Islam, rukun iman. Lahirnya ilmu namanya ilmu akidah. Ilmu akidah ini sempat namanya dulu ilmu kalam sampai sekarang. Tapi ilmu kalam dulu ada yang mazmum, tercela, ada ilmu kalam yang mahmud, terpuji. Ilmu kalam yang mazmum, ilmu kalam yang dulu dibawa oleh kelompok Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Nanti kalian tanya sama Ustaz, itu kelompok apa?
ya, Syiah. Kita gak ngikut itu. Tapi kalau antum sering bawa Habib nanti dituduh Syiah ini. Apalagi orang awak. Orang Minang ini, kalau kita dekat sama Habib, kenapa langsung dituduh Syiah? Gak ngerti beda Syiah sama Ahlus Sunnah. Nyebut Habib Syiah, ya. Cinta Habib Syiah, dari mana begitu? Mencintai Nabi dan zuriatnya bagian dari usuluddin, usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ajaran Syiah. Insyaallah kalau mulai mencintai zuriat Nabi, fi barakah, ada keberkahan, ya. Lalu belakangan ini diluruskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka dulu ketika Imam Syafi'i melarang muridnya Al-Muzani belajar ilmu kalam, karena ilmu kalam dulu dikuasai oleh siapa? Mu'tazilah, untuk mengatakan takdir tidak ada. Jadi orang yang menolak takdir itu udah nggak update. Dia mengikuti ilmu kalam masa Mu'tazilah dan Qadariyah. Ilmu kalam ini sudah diislamkan, sudah diluruskan kembali oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, maka disebut Imam Ahlus Sunnah manhaj Asy'ariyah, ya. Lalu yang ketiga dia tanya tentang Al-Ihsan. Al-Ihsan melahirkan ilmu namanya tasawuf. Kau beribadah seakan memandangnya jika tidak merasa dipandangnya. Sebelum memandangnya kita merasa diintai-intai olehnya. Pernah senang seseorang? Kalau lewat, sebelum mau ketemu, misalnya dilewat depan kelasnya, ada yang lagi colek-colek nih ya, mau lewat depannya nih, depan kelasnya, itu bajunya dibagus-bagusin, mukanya digini-giniin, padahal mukanya gitu nggak nambah juga, ya, nggak ada yang nambah, malah berkurang. Karena ingin dilihat oleh kekasih yang kita suka, maka kita bagus-bagusin. Karena kekasih yang dilihat apa? Mazahir, atau suara yang indah, atau bacaan yang bagus. Kalau Allah yang dilihat apa? Qalbu. Maka yang harus kita baguskan qalbunya. Jadi ihsan, ilmu membaguskan qalbu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini disebut belakangan ilmu tasawuf. Oleh karenanya tasawuf bukanlah ajaran Buddha, bukan Hindu, bukan Kristen, bukan, itu ajaran Islam. Jika fikih mempelajarinya lewat mazhab, maka ilmu tasawuf mempelajarinya lewat thariqah. Jadi jangan sampai ada nanti ustadz melarang muridnya berthariqah. Dulu tarbiyah Islamiyah di negeri kita kan pusatnya di kita. Murid-murid yang ingin tamat mesti suluk dulu ngambil thariqah. Dulu guru saya ngajinya di Malalo dan Jauh. Ada Syekh Zakaria Al-Baisati, ada Syekh Jamil Jauh. Beliau bercerita, kami dulu kalau sebelum selesai disuruh suluk dulu ambil thariqah. Di Payakumbuh begitu dulu. Ya, Kabupaten Bulu Kota, orang kalau mau tamat pesantren, madrasah tarbiyah, disuruh mengambil zikir dulu. Biar nanti si murid lengkap di kolbunya. Nanti bakal ada orang ngomong, gak usah belajar tasawuf, belajar syariat aja dulu. Lah tasawuf itu bagian dari syariat. Karena syariat ini mencakup 3 tadi. Fikih, akidah, tasawuf. Ya. Gak usah yang aneh-aneh ya. Mungkin dia taunya cuma segitu doang. Orang yang ngomong begitu rata-rata emang pemahamannya segitu aja. Sempurnanya orang bersyariat kalau dia bertasawuf. Jadi kamalus syariah bi kamalil islami wal imani wal ihsan. Itu dia, itu rukunnya sudah. Yang terakhir dia bertanya tentang asyratis sa'ah, tentang akhir zaman. Akhir zaman ini yang mampu memahaminya dengan baik hanya orang-orang ahli rohani. Kalau enggak yang terjadi cocok logi. Pandemi ini masuk yang waktu pandemi pertama siapa? Lagi di sini enggak? Atau pas libur? Buya udah di sini 2020. Masih ingat ada yang mengatakan ada dukhon
15 Ramadan. Hadis palsu dipakai. Dukhon betul akan terjadi, tapi bukan 15 Ramadan yang dia katakan. Kalaupun iya, bukan karena hadis itu, tapi terjadi sesuai bima sya Allah. Ya. Apakah setelah itu dia minta maaf? Apakah dia mengatakan atubu ilallah, saya bertobat kepada Allah, sudah membuat orang ketakutan? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Dan kita kecewa di situ, ya. Saya kecewa di situ. Dan ada beberapa ustaz akhir zaman. Kenapa? Karena tidak dengar ruh. Nabi mengatakan di akhir zaman ada pemerintahan yang enggak perlu memberontak pemerintahan ini. Seperti Nabi tidak pernah memberontak. Disebut al-khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian. Nubuwat itu di ruh. Maka nanti orang-orang yang mengerti akhir zaman dengan baik itu ahli-ahli rohani. Baru saja salah satu mereka meninggal, namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Ini salah satu ahli rohani yang mengerti akhir zaman. Video-videonya boleh didengarkan, tapi ya terjemahin sendiri ke bahasa Arab. Ya, dia menyebutnya fikih tahawulat. Baik, adinda para santri semua, di ujung hadis, saya tidak sebutkan detailnya, di ujung hadis Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku kemudian menjawab, hanya Allah dan engkau yang tahu, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Fa innahu Jibril, itulah Sayyidina Jibril datang kepada kalian mengajarkan dinakum, ajaran agama kalian. Perhatikan dua hal. Satu, ini dalil bahwa agama terdiri dari 4 bab utama: Islam, iman, ihsan, akhir zaman. 4. Ya. Maka kalau ingin menguasai Islam, mesti menguasai 4 ini. Menguasai ajaran, memahami. Menguasai nggak mungkin. Dan yang kedua, yang datang Sayyidina Jibril. Oke? Sayyidina Jibril sayapnya berapa? Tahu nggak? Itu kalau dibuka satu sayapnya 300 sekian. Sebelah kanan. Kututup langit dan bumi. Tapi dia nurnya mempunyai sayap. Allah izinkan menjadi seorang laki-laki mirip dengan Nabi Yusuf atau Dihya Al-Kalbi. Apa maknanya? Malaikat boleh saja dengan izin Allah menjelma menjadi seorang laki-laki tanpa merusak dirinya yang asli. Itu hanya jelmaan. Oke? Apalagi maknanya di situ? Masih poin kedua. Imkaniyatu ru'yatil malaikah. Bahwa mungkin sekali bagi kita melihat malaikat. Ini Sayyidina Umar lihat nggak? Jadi jangan-jangan di majelis salawat, zikir, ta'lim itu yang hadir bukan manusia, tapi malaikat yang menyerupai dia. Hati-hati, ya, bisa juga jin, juga. Ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang majelis, jangan pernah kesel sama orang, pasang adab. Siapa tahu itu bukan manusia, itu malaikat. Ya. Yang tawaf di Ka'bah itu belum tentu manusia. Siapa tahu malaikat menyerupai manusia. Nah, di zaman dahulu sering terjadi, ada sahabat ada nabi bercerita bahwa ada orang keluar dari rumahnya ingin silaturahim. Sampai di tengah kampung, itu udah jauh, gak ada orang, tiba-tiba muncul sosok. Bertanya, "Mau kemana engkau?" "Saya hendak ke kampung sebelah, ingin mengunjungi saudaraku." "Saudara dari mana?" "Saudara seiman." "Engkau ada niat bisnis?" "Tidak." "Ingin nikahin anaknya?" "Tidak." "Terus apa?" "Murni karena cinta kepada sesama mukmin." Lalu orang itu mengabarkan, "Tahukah kamu siapa saya?" "Saya adalah malaikat, diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar kepadamu. Allah jatuh cinta kepadamu." Ya. Semoga saya datang ke sini juga atas dasar mahabbah. Amin ya rabbal alamin.
Biasanya kita rihlahnya kita padetin, tapi khusus rihlah kali ini saya lebih banyak ya langsung ke pesantren sini, lalu langsung ziarah ke Syekh Zakaria, lanjut ke silsilah yang ada di Tanah Datar sampai ke daerah Kabupaten Ibu Kota. Mohon izin buat adinda para santri, doakan kami semoga istiqomah. Kami doakan juga kalian semoga menjadi fuqaha, ulama-ulama ahli usuluddin, ulama-ulama ahli qalbu, pejuang-pejuang yang lurus di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ala hazin niyya wa likulli salihah. Al-Fatihah. Amin. Ya. Amin. Ajaztukum hadzal kitab kama ajazani masyayikhi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.